Halo semuanya. Selama ratusan tahun, buku-buku sejarah sekolah di seluruh dunia mengajarkan satu nama sebagai penemu benua Amerika, Christopher Columbus pada tahun ke-1492. Namun, benarkah demikian? Apakah mungkin sebuah benua sebesar Amerika ditemukan oleh seseorang yang sebenarnya tersesat saat mencari jalan ke India? Belakangan ini, para sejarawan mulai membuka kembali catatan-catatan lama yang sempat tertutup debu waktu. Muncul sebuah teori yang didukung oleh bukti-bukti navigasi, geografi, dan linguistik bahwa pelaut-pelaut Muslim dari Kekaisaran Andalusia dan Afrika Barat telah menginjakkan kaki di tanah Amerika jauh sebelum kapal Santa Maria milik Columbus berlayar. Mari kita telusuri jejak-jejak tersembunyi ini. Oke, sebelum dilanjut ke bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suka Cerita. 1. Hashhash bin Said Al-Qurtubi tahun 889 Masehi. Jauh sebelum Columbus lahir, seorang navigator Muslim dari Cordoba, Andalusia, bernama Hashhash bin Said Al-Qurtubi, dikisahkan telah menyeberangi samudra kegelapan Atlantik. Sejarawan besar Al-Mas'udi, dalam bukunya Muruj ad-Zahab, yang ditulis pada tahun 956 Masehi, mencatat bahwa pada tahun 889 Masehi, Hashhash berlayar dari pelabuhan Palos, pelabuhan yang sama yang digunakan Columbus nantinya. Ia berlayar ke barat, hingga menemukan sebuah daratan yang tidak dikenal, Erde Maksyulah. Ia kembali ke Andalusia dengan membawa harta karun dan kisah tentang penduduk di tanah tersebut. Jika catatan Al-Mas'udi ini akurat, maka pelaut Muslim sudah sampai di Amerika 600 tahun sebelum Columbus. Dua, kesaksian Christopher Columbus sendiri. Salah satu bukti paling menarik justru datang dari catatan harian Columbus sendiri. Dalam jurnal perjalanannya, Columbus menulis bahwa saat kapalnya berlayar di dekat pantai Kuba, ia melihat sebuah masjid di atas puncak gunung yang indah. Selain itu, Columbus juga melaporkan bahwa penduduk asli Amerika suku Karibia memiliki teknik pengolahan logam yang unik. Mereka memiliki emas yang disebut guanin. Menariknya, setelah diteliti di Spanyol, logam guanin ini memiliki komposisi kimia yang identik dengan standar emas yang diproduksi di Guinea, Afrika Barat. Bagaimana mungkin suku asli Amerika memiliki komposisi logam yang sama persis dengan Afrika, jika tidak ada perdagangan di antara mereka sebelumnya? 3. Ekspedisi besar Mansa Musa dari Mali. Kita bergeser ke Afrika Barat, ke masa kejayaan Kekaisaran Mali. Raja mereka yang terkenal, Mansa Musa, pernah bercerita kepada sejarawan Alumari saat perjalanannya ke Mekah. Mansa Musa mengatakan bahwa pendahulunya, Abu Bakari II, turun takhta karena ambisinya yang besar untuk menjelajahi ujung Samudra Atlantik. Pada tahun 1311 Masehi, Abu Bakari II memimpin ekspedisi raksasa yang terdiri dari 2.000 kapal 1.000 kapal untuk kru dan 1.000 kapal lainnya untuk perbekalan air serta makanan. Mereka berlayar ke barat dan tidak pernah kembali ke Mali. Banyak peneliti, termasuk Ivan van Sertima dalam bukunya They Came Before Columbus, berargumen bahwa armada ini mendarat di pesisir Brazil dan menyebar ke wilayah Amerika Tengah. 4. Bukti linguistik dan budaya yang mengejutkan. Jika kita melihat peta kuno dan nama-nama tempat di Amerika Tengah dan Selatan, terdapat kemiripan fonetik yang luar biasa dengan kata-kata dalam bahasa Arab. Nama tempat, ada beberapa wilayah di Amerika yang memiliki nama mirip dengan nama-nama di Timur Tengah atau Afrika Utara, seperti Mekah di Indiana, meskipun ini perdebatan modern. Namun yang lebih kuno adalah kemiripan struktur kata dalam bahasa suku Aztec dan Maya dengan bahasa Semit. Gaya berpakaian. Penjelajah Spanyol awal melaporkan melihat wanita-wanita asli Amerika menggunakan kain penutup kepala yang sangat mirip dengan jilbab atau pakaian penutup di wilayah Maghribi. Koin kuno. Beberapa penemuan koin emas Arab di lepas pantai Amerika dan wilayah pedalaman memberikan indikasi kuat adanya aktivitas perdagangan yang telah lama berlangsung. 5. Keunggulan ilmu navigasi Muslim. Mengapa teori ini masuk akal secara ilmiah? Karena pada abad ke-9 hingga ke-14,
dunia Islam adalah pusat ilmu pengetahuan, sementara Eropa masih menganggap bumi itu datar dan takut berlayar jauh ke samudra karena takut jatuh ke ujung dunia. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Idrisi sudah memetakan dunia dalam bentuk bulat. Pelaut Muslim memiliki alat navigasi canggih seperti astrolabe dan kompas yang telah disempurnakan. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang arus laut dan rute angin perdagangan trade winds yang memungkinkan mereka menyeberangi Atlantik dan yang paling penting bisa kembali pulang. 6. Mengapa sejarah ini terhapus? Pertanyaan besarnya adalah, jika memang benar, mengapa dunia tidak mengakuinya? Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang. Era penjelajahan Columbus terjadi bersamaan dengan semangat Reconquista penaklukan kembali di Spanyol dan keinginan Eropa untuk mendominasi narasi dunia. Mengakui bahwa umat Islam telah lebih dulu menemukan. Dunia baru akan meruntuhkan legitimasi moral dan politik kolonialisme Eropa saat itu. Namun, ilmu pengetahuan modern tidak bisa berbohong. Tes DNA pada beberapa suku asli Amerika menunjukkan adanya jejak genetik yang berkaitan dengan populasi dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang masuk jauh sebelum periode kolonial dimulai. Jadi, benarkah pelaut Muslim sampai lebih dulu? Meskipun perdebatan akademis masih terus berlanjut, bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Sejarah penemuan Amerika mungkin jauh lebih kompleks dan jauh lebih global daripada yang selama ini kita bayangkan. Ini mengajarkan kita bahwa nenek moyang kita, khususnya para cendekiawan dan pelaut Muslim, adalah para pemberani yang didorong oleh rasa ingin tahu yang besar dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Mereka tidak berlayar untuk menjajah, melainkan untuk menjelajah dan berdagang. Gimana nih teman-teman, suka cerita? Apakah kalian tim yang percaya Columbus penemu pertama? Atau kalian yakin kalau para pelaut Muslim sudah lebih dulu sholat di tanah Amerika ratusan tahun sebelumnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya teori sejarah unik lainnya, kasih tahu kita juga biar kita bahas di video selanjutnya.